Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat hari kemerdekaan 17 Agustus. Jadi negara kita sudah berusia 77 tahun. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dijaga Allah dalam segala kebaikan. Mudah-mudahan dilindungi Allah dari segala musibah, mara bahaya, bencana, dan dari segala macam penyakit, insyaallah. Mudah-mudahan kalau ada orang-orang yang punya niat-niatan buruk terhadap negara kita Indonesia, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka sebelum keburukannya terlaksana di negeri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga merasakan kedamaian yang sama dalam negeri kita, insya Allah. Tetap menjadi negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya, negara Islam terbesar di dunia, insya Allah. Dan selalu dijaga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan kembali melanjutkan kajian. Dan selain daripada itu, saya juga mau menyampaikan kabar gembira juga. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Nur, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Nur akan datang kembali ke Indonesia. Doakan mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa, insya Allah, ya. Nanti undangannya akan saya sebar di Instagram. Layarnya nanti akan saya sebarkan di Instagram. Dan karena memang waktu beliau sangat terbatas, jadinya saya sebagai salah satu dari murid-murid beliau yang mudah-mudahan diakui sebagai murid, ya, akan mengumpulkan aja. Jadi semua kajian-kajian saya kemana-mana dikumpulkan dalam satu tempat yang mudah-mudahan muat, ya. Tentu saja yang nomor satunya adalah Babu Zahra, gitu kan. Kita akan ngadainnya di tempat yang lebih besar biar enggak sempit-sempitan. Kayak kedatangan Mubabah yang terakhir tuh, ya, yang sekarang yang buat daurah, ingat. Nah, meskipun sepertinya tidak akan buat daurah mengingat kesehatan beliau yang sekarang memang sedang tidak fit, ya. Jadi kita akan buat majelis saja. Nah, jam berapa majelisnya dan sebagainya nanti akan saya umumkan di Instagram. Buat ibu-ibu yang nggak punya Instagram, minta anaknya buat pantengin Instagram saya. Ya, anaknya baru punya kan, Bu, insya Allah, ya. Kalau anak nggak punya juga cucu, barangkali cucunya punya. Suruh bukain Instagram saya, nanti akan saya sampaikan di sana kajiannya, tanggal dan waktunya serta tempatnya. Iya. Yang pasti dalam hari-hari ini, teman-teman, saya memang belum menyampaikan secara secara terperinci waktu dan tempatnya. Tapi yang pasti dalam hari-hari ini, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan sih hari Senin. Dan kapan sudah Senin ini? Karena hari Minggunya haul, ya. Mudah-mudahan Senin ini. Makanya waktu dan tempatnya nanti teman-teman sekali lagi pantengin Instagram saya.
Yang belum follow harap follow. Masa ada Instagramnya artis di follow, Instagram saya nggak di follow. Itu adalah sebuah hal yang terlalu ya. Baik, Ustazah kalau nggak punya Instagram gimana? Saya umumin di Facebook, punya Facebook? Punya, iya deh. Tanya anaknya kan? Tanya anaknya. Iya, gitu ya. Ustazah telepon aja dong ke saya, ya ampun, tolong kan. Iya, status WA saja ya boleh. Nanti saya status di WA. Tapi kan nggak semua orang nomor saya betul. Udah dari Instagram aja ya. Instagram ya. Nanti akan di share di grup-grup WhatsApp. Saya rasa mesti betul langsung nyebar kemana-mana kan? Iya, insya Allah. Udah tuh orang sedunia dia tahu kok. Masa kamu di Citayam nggak tahu? Tahu lah lagi. Baik, teman-teman sini sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita di kitab kita yang kemarin sudah sampai di halaman 370. Untuk biar gak suzon ya kemarin tuh ya. Sekarang minal muhlikatil azimah. Habis itu ya. Baik, seperti biasanya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluq wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hithah 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salamil 'aqibah bi rahmatika ya rahimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallam jami'al anbiya wal mursalin wa al-qur'an ijma'in wa khususan sayyidil muhajirin Allahumma bin Isa bin Qaddam wa bin Ali Ba'alawi Sayyidina Abdurrahman Sayyidina Abdullah bin Bakar Aidarus wa khairul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furibtu bainal sahib Raden Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa usulim wa furuhim ila Arwani arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqaha muhadditsin wa mufassirin sadat sumiyatil muhaqqiqin ajma'in sallallahu Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusiyan Allah yarhamuhu wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 370 yang dalam bahasa Arab, halaman 408, halaman 408 yang berbahasa Indonesia, atau halaman 606 yang cetakan terbaru. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi bi'ulumin fid dharain amin. Wa minal muhlikatil 'azimah, katanya Imam Al-Haddad, dan salah satu dari penyakit
muhlikat yang dapat menghancurkan. Dan salah satu di perkara yang dapat menghancurkan apa? Menghancurkan amal ibadah kita, menghancurkan nilai kita di mata Allah. Al-azimah, salah satu dari yang terbesarnya adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia, wa iradatuha, dan memiliki keinginan, ambisi terhadap dunia, wa syiddatil hirsi 'alaiha, dan syiddatil hirs, besarnya ambisi, besarnya keinginan, ya, dan tamak gitu maksudnya, tamak terhadap dunia, warraghbah fiha, dan keinginan yang besar terhadap urusan dunia. Pokoknya cita-citanya cuma urusan pengen kaya aja gitu. Sampai yang ada dalam pikirannya tuh tiap waktu, tiap saat adalah ya ampun, duit mulu gitu. Tiap suruh doa mustajab, angkat tangan, ya Allah duit, ya Allah. Ya Allah duit, ya Allah. Habis di sini ganti, ya Allah rezeki, ya Allah. Sama aja ya. Kalau rezeki mintanya juga yang ada dalam gambarannya cuma rezeki berupa uang, gitu. Kayak nggak bisa masuk gitu di akal dia bahwa rezeki itu bisa saja keluarga yang sehat. Kayak nggak masuk gitu dalam pikiran dia bahwa rezeki itu bisa saja ilmu yang manfaat. Kayak nggak masuk gitu dalam pikiran dia bahwa rezeki itu bisa saja kawan-kawan baik yang membawa kita kepada kebaikan, punya guru, punya majelis. Itu juga merupakan rezeki, teman-teman, yang nilainya jauh lebih besar daripada cuma sekedar rezeki uang. Begitu ya. Ada tuh orang-orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Serem ya, karena ini kayak saya mau baca yang kayak begini-begini, kok kayak saya iya ya. Ngeri kan? Ngeri. Sebab saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang angkat duit tuh biasa-biasa aja. Sebab saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang bahkan nganggap duit tuh emang ya udah deh gitu, nggak ada nilainya. Akan tetapi yang terbanyak dari manusia yang hidup tuh ya udah deh gitu, sama uang tuh luar biasa banget. Benar yang katanya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, inna likulli ummatin ijl, wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Setiap umat tuh punya sesembahan lain selain Allah, yang mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan tersebut. Wa ijl ummati, sesembahan umatku ini uang. Umatku nggak nyembah berhala. Umatku tidak menuhankan pohon. Umatku tidak menyembah api. Umatku nggak menuhankan siapa, akan tetapi umatku ini ternyata kebanyakan yang menuhankan uang. Di mana ada uang diikutin tuh. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita biar nggak masuk di situ. Amin. Saya kalau bahas-bahas nih kita nih ngeliatin, kok kayak iya ya. Kalau doa urusan rezeki, kayaknya yang diminta cuma rezeki duit, kok kayak iya ya. Saya kayak miliar gitu. Siapa gitu yang kayak gitu? Saya. Masya Allah. Kok kayaknya menilai keberhasilan seseorang atau kegagalan seseorang pada seberapa banyak dia bisa menghasilkan uang. Betul? Kok kayaknya menilai bahkan kebahagiaan maupun kesengsaraan orang, kok menilainya kok pada sekedar uang gitu. Ada yang begitu? Siapa orangnya? Kok melihat gitu, orang itu berhasil,
Padahal waktu sekolah kelihatannya kayak gitu-gitu aja. Sekarang berhasil, mobilnya sekian, rumahnya gede, pondok indah, misalnya gitu kan. Ya, kita anggapnya udah berhasil gitu. Sekarang seneng dia tuh, emang tuh orang nggak salah dah. Dulu waktu zaman kecil orang tuanya rajin puasa Senin Kemis, sekarang anaknya udah jadi orang senang. Orang senang gimana maksud kamu? Ya bahagia gitu. Gimana bahagianya? Rumahnya gede, mobilnya banyak, gitu ya. Kayaknya tuh patokan kebahagiaan, kesenangan orang tuh ada pada hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya sampai-sampai guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, saya sempat mondok di Sarang. Katanya Mbah Mun dulu, para pendakwah dulu tuh, mereka itu rumahnya kecil, nggak punya kendaraan, naik sepeda pancal kemana-mana. Karena umat pada masa itu tuh ngelihat kalau ada ulama kok kaya, ulama kok cinta dunia. Zaman dulu, katakan kalau sekarang kebalik, kalian kalau mau jadi ulama didengerin orang, kamu harus punya rumah bagus, kamu harus punya kendaraan mewah. Kenapa gitu bangun? Orang sekarang melihat orang kalau miskin itu orang gagal. Betul atau betul? Biar kamu didengerin orang, kamu gak dianggap sebagai orang gagal. Kamu kalau ngajar harus yang kelihatan mewah, katanya Mbak. Makanya lihat saya. Kalau ditanya, Ustazah kerudungannya beli merta, gak tahu dikasih orang. Dari ujung ke ujung kayaknya semuanya kasihan orang semua ini. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Gitu teman-teman sekalian. Jadi sudut pandang orang zaman sekarang tuh menilai keberhasilan, menilai kesuksesan seseorang hanya pada materi gitu. Padahal jujur aja, benar-benar saya juga ngerasain benar-benar dah. Saya banyak kenal orang-orang kaya loh teman. Ketika saya kenal sama mereka, mereka curhat sama saya, urusannya derita. Cuma jenis deritanya aja beda-beda. Kalau orang nggak punya urusannya, mau buat nyekolahin anak kagak ada, kan gitu ya? Ustazah kadang pergi pengajian nih pakai nabung dulu buat bayar Grabnya, buat bayar ongkosnya, mau naik mobil Grab gitu Ustazah. Pakai kita iniin dulu nih berapa hari, diirit-irit belanjaan dari suami. Sampai suami kita kasih nangkul kalau tiap hari. Masya Allah, ngantuk terus dia tiap hari kasih kantuk begini. Masya Allah. Yang begitu gitu ya, yang begitu ngadunya, yang satu ngadu juga, yang kaya ngadu juga, masa jangan digerebek. Ngadunya apa? Macem-macem teman-teman. Sampai saya pikir-pikir gitu ya, kalau habis dengar pengaduannya orang-orang yang gitulah beruang. Saya jadi mikir, ya Allah, jangan dah saya, ya Allah, jangan dikasih banyak-banyak dah saya. Dan saya, yang penting cukup, yang penting ada. Betul nggak ibu-ibu? Yang penting cukup bu, nggak perlu banyak, yang penting cukup. Ibu mau pergi pengajian, cukup. Gitu ya? Ibu mau makan, cukup. Ibu mau ngawinin, mau pergi umroh, pengen berangkat haji, gitu. Itu yang paling enak tuh
gitu. Itu udah yang paling nikmat. Nabi itu sampai doa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafafa. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Muhammad nih ya Allah yang cukup aja, nggak usah banyak-banyak. Yang cukupan aja ya Allah, nggak usah banyak-banyak. Masya Allah. Itu Nabi ngedoain keluarganya yang cukupan aja, nggak usah yang banyak-banyak. Kalau Nabi doa buat dirinya sendiri, serem. Allahumma ini miskinan, wa mitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan Muhammad ini ya Allah dalam keadaan miskin aja. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, kata Nabi Muhammad. Matikan saya dalam keadaan miskin, kata Nabi Muhammad, dan kumpulkan saya di akhirat bersama orang-orang miskin. Teman-teman sekalian, sesaat atau beberapa hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, waktu yang sangat sempit sebelum Nabi Muhammad meninggal, Nabi manggil Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, kharajti danani. Beberapa hari sebelum itu tuh Sayyidah Nabi Muhammad nitipin duit ke Sayyidah Aisyah. Aisyah, saya punya duitnya Aisyah, tolong kasihin ke keluarga bulan, orang-orang miskin, kasihin. Lebih ya Rasulullah. Habis itu Nabi Muhammad sakit. Sayyidah Aisyah kayaknya punya waktu gitu, mau buat keluar rumah buat ngasihin tuh duit kepada orang-orangnya. Karena mereka Nabi dijengukin terus tuh orang. Ya Allah, udah gak kepikiran gua sama tuh duit, taruh aja gitu. Mas Sayyidah Aisyah di kayak laci mungkin begitu ya. Sampai Nabi Muhammad kurang sehari dua hari, pokoknya waktu yang sangat sempit sebelum beliau meninggal dunia, Nabi tanya, ya Aisyah, kharajti danani. Aisyah, sudah kamu kasihkan uang yang kemarin saya titipin Aisyah? Ya Rasulullah, akhirnya maafkan aku Rasulullah, sakitmu ini membuat saya tersibukkan sampai belum saya keluarin ke Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, akhrijiha. Wahai Aisyah, keluarin duit Aisyah, keluarin duit. Fa inni astahi an alqa rabbi wa dunya fi baiti. Saya sedih, saya malu. Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad, keluarin duit Aisyah, keluarin duit. Saya malu menghadap Allah, ada dunia di rumah saya. Fa inni astahi an alqa rabbi wa dunya fi baiti. Saya malu Aisyah. Kalau saya mati, saya malu berjumpa dengan Allah, ada dunia di rumah saya. Masya Allah, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya rebutan dunia kayak gitu. Kita umatnya menilai kesuksesan seseorang kayak gitu dari harta doang. Malu benar-benar kita Nabi Muhammad yang malu berjumpa dengan Allah dan dunia di rumah. Kita main gede-gedean rumah, kita main bagus-bagusan mobil, kita main nilai keberhasilan seseorang dari harta. Kamu mau bilang apa terhadap Nabi Muhammad yang tidak berharta itu? Kamu mau bilang apa terhadap Nabi Muhammad yang bahkan meninggal dunia baju perang beliau tergadaikan untuk hutang beberapa sok gandum, digadaikan oleh Nabi Muhammad untuk hutang beberapa sok gandum, baju perang beliau. Teman-teman sekalian, ya Allah, malu Nabi Muhammad alaihissalam. Terus gimana Ustazah? Kita miskin aja apa? Enggak gitu juga modelnya. Enggak gitu. Tapi kita bilang seperti yang disampaikan sama para ulama-ulama. Ya Allah, dunia yang Kau berikan kepada kami, cukup jadikan itu di tangan kami, jangan jadikan itu di dalam hati kami. Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadiin dunia nih
Cukup di badan kami aja, cukup di tangan kami aja, jangan sampai masuk dalam hati kami. Ya Allah, handphonenya cukup kami pegang, jangan masukin ke hati. Mobilnya cukup kami naikin, jangan masukin ke hati. Rumahnya cukup kami tinggalin, jangan biarkan ia masuk ke hati. Saldonya cukup di rekening, gak usah masukin ke dalam hati. Ya Allah, kami minta padamu, jangan biarkan hati kami, ya Allah, terpenjara dengan cinta terhadap dunia. Yang kita mesti minta sama Allah SWT. Karena teman-teman, dunia ini udah Allah ukur-ukur, udah Allah takar-takar, gitu ya. Udah Allah takar-takar loh semuanya. Sama kayak kamu, kan juga suka kalau mau ngasih apa-apaan kan naker-naker anak. Ini kalau punya duit banyak dijajan terus, dan keluarganya kasihnya dikit-dikit aja. Ini artinya baik. Kalau punya duit banyak dibeliin makanan bagi teman-temannya, kan begitu ya? Nah, nggak apa-apa lah, kasihinnya udah banyak kan begitu. Betul nggak? Ibu yang bijak pasti kayak begitu. Allah ahkamul hakimin, sebijak-bijaknya zat yang maha bijak. Beliau adalah zat yang paling bijak, teman-teman sekalian. Udah ngepasin semua orang tuh, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala seukuran yang pas buat dia. Seukuran yang pas buat dia. Jadi kalau kamu dikasih sedikit, udah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jadiin gimana caranya agar sukses di usia muda. Gimana nih caranya nih agar punya saldo di atas 1 miliar sebelum usia 40 tahun. Itu dari siapa yang ngajarin? Dan gak usah kebanyakan dan ikutan seminar-seminar kaya di usia muda. Dan gak usah, itu racun buat hatimu tuh, racun buat hati kamu. Gak usah didengerin, gak usah ngikutin. Pakai segala tips triknya, apanya segala macam. Ya Allah, baca buku isinya buku yang kayak gitu semuanya. Ya, orang-orang sukses, gitu kan? Di usia muda, apalah ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam. Allah tuh zat yang paling bijak, teman-teman sekalian. Allah bakal kasih, gitu kan? Kamu dikasih yang setengah, misalnya banyak banget nggak juga, sedikit juga nggak juga, dan yang terbaik itu, yang terbaik yang Allah kasih, teman-teman. Udah itu yang paling enak. Kamu ternyata dikasih Allah ada banyak kan? Allah tahu kamu bisa ngasih yang lain. Tapi kok saya nggak ngasih, itu kamu pelit. Jangan salahin Allahnya. Kamu pelit. Sebenarnya kamu bisa ngasih. Ayo, jangan kebanyakan pelit, nanti banyakan nyesel. Kalau pelit itu nanti nyesel. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa terhadap urusan dunia ini biar bisa benar, gitu ya. Apalagi kalau sampai berani-berani buat nyari urusan rezeki ini, teman-teman, sampai berani-berani yang nggak halal gitu, yang subhat, langgar semua. Saya selalu sampaikan kepadamu, dunia ini kayak air, ya. Air tuh nggak penting banyak, yang penting cukup. Kan begitu? Air tuh kalau cukup enak, pakai mandi ada, pakai cuci piring ada, pakai cuci baju ada, pakai bersih-bersih ada, buat ngepel ada, buat masak ada, enak tuh, iya kan? Tapi begitu kebanyakan banjir, nah loh, enaknya kan banjir? Ya enak. Jadi rezeki itu sifatnya kayak gitu tuh, uang itu sifatnya kayak gitu. Kalau kebanyakan kamu bisa tenggelam, kalau sedikit enak aja. Saya mau ceritain nih urusan rezeki nih ya.
Ada dua cerita yang saya rasa teman-teman masih ingat sih, mudah-mudahan. Tapi lupa juga nggak apa-apa, saya ceritain lagi soalnya. Yang pertama si Tha'labah, teman-teman. Ingat ceritanya? Ya udah boleh. Lupa Ustaz. Tha'labah ini, dia ini salah sahabat Nabi Muhammad, senang di masjid. Sampai dapat julukan Hamamatul Masjid, burung terpanggilnya masjid. Satu waktu Nabi Muhammad ketemu Tha'labah di jalan, terus Nabi Muhammad bilang, bagaimana kabar Tha'labah? Bilang ke Rasulullah, Rasul doain saya dong. Doain saya Rasulullah biar saya jadi orang kaya. Nih ya, ini buat orang-orang yang pokoknya kalau doa tuh kita rezeki aja gitu, kita urusan duit aja. Jangan sampai kamu jadi Tha'labah tahun 2022. Jangan sampai nih. Hati-hati nih, jangan sampai ada di sini Mbak Tha'labah, Bu Tha'labah, Kak Tha'labah, Ben Tha'labah, ini jangan sampai nih. Ini sih Tha'labah nih teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Kata Nabi Muhammad bilang begini, ya Tha'labah qalil yakfik wala kathir yudghik. Pokoknya ingetin aja urusan dunia nih. Ini ucapan Nabi Muhammad. Qalil yakfik wala kathir yudghik. Kata Nabi Muhammad, mendingan dikit tapi cukup daripada banyak menenggelamkanmu. Dari mendingan sedikit tapi cukup daripada banyak bikin kamu tenggelam. Tapi kan Rasul, saya kan juga kepengen tuh kayak orang-orang bisa nyumbang. Ini emang orang tuh kalau urusan dunia tuh kalau kita bilangin jangan, udah, kona'ah aja, terima aja. Alasannya suka kayak gitu tuh. Saya tahu itu alasan bukan hanya dari lisan tapi juga dari hati. Emang hati kita kan dibisikin setan. Emang hati kita kan dibisikin hawa nafsu. Dia ngomongnya kayak gitu tuh. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus ini, harus itu. Padahal di saat dikasih kaya belum tentu kepakainya buat kebaikan yang kamu jadi gitu. Ustazah, bukannya orang Islam itu bagusan kaya Ustazah. Nih kan jadinya bisa buat majelis. Dan kamu mau dikasih kaya belum tentu. Belum tentu. Mau buka majelis, mau buka. Orang dari dulu sampai sekarang saat lagi miskin sampai sekarang udah kaya, kalau nyumbang tetap 5.000. Itu bilangnya kalau kaya mau buat dakwah, buat apa segala macam. Aduh, liatin hatimu, liatin dirimu, teman-teman sekalian. Kata Nabi Muhammad, qalil yakfik wala kathir yudghik. Ada banyak di antara kita ini, kalau dikasih harta banyak kan, gitu ya, yang kepake itu buat kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan umat. Betul apa enggak? Yang dinaikin itu bukan sedekahnya, tapi yang dinaikin gaya hidupnya. Banyak yang kayak begitu. Makanya kalau kamu gak dikasih kaya sama Allah, ya barangkali itu sebabnya. Udah kalau gitu saya gak mau kayak gitu Ustazah, biar dikasih kaya tetap aja tuh pengen kita kaya juga. Kata Nabi Muhammad, qalil yakfik wala kathir yudghik. Ya, qalil yudghik. So ibu sekalian saya muliakan, akhirnya udah Nabi Muhammad ngomong kayak gitu. Kalau saya sih jadi Tha'labah biar kayak gimana juga, saya akan bilang lebih ya Rasulullah. Dah, ya saya umat belum tentu nggak bandel ya. Saya kalau jadi sahabat Nabi Muhammad belum tentu nggak bandel juga. Tapi saya tahu dah, udah Nabi Muhammad ngomong sesuatu udah deh. Sami'na. Tapi Tha'labah kagak. Ada nih yang model kayak gini emang. Ada. Ya Rasulullah doain apa Rasul?
bantuin orang. Siang ada Rasul, keluarga saya tuh banyak banget yang pada ngakunya. Nabi Muhammad bilang lagi 2 kali nih, qalil yakfik wa la kathir yudhik ya ta'alaba. Tapi kan Nabi itu nggak bisa direngekin. Makanya saya sih ya bilang sama teman-teman nih, kalau doa minta sama Allah tuh kalau urusan dunia mendingan nggak usah merengek-rengek. Kalau urusan dunia yang belum tentu bagusnya, dan nggak usah merengek-rengek. Takutnya tuh akhirnya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah tahu kamu nggak bagus dapet itu gitu. Makanya kalau teman-teman nanya, Ustaz pernah nggak sih minta sama Allah buat dikasih anak? Kok nggak dikasih anak? Teman-teman, saya minta, tapi saya memang tidak pernah merengek-rengek kepada Allah urusan itu. Emang Ustazah nggak pernah merengek-rengek kalau minta maksa gitu? Minta saya maksa saya, tapi bukan urusan yang itu. Urusan yang apa? Urusan saya pengen mati husnul khotimah. Urusan saya pengen ketemu sama Nabi Muhammad walaupun di akhirat. Urusan saya kepengen di akhirat nanti bisa bertemu dengan orang-orang solehah, bisa berjumpa, mandang wajah Sayyidah Fatimah, pengen bisa mandang wajah Sayyidah Khadijah, pengen biar Allah ampuni dosa-dosa saya. Saya akan minta dengan pengen pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus. Tapi kalau urusan minta anak, saya tahu Allah akan berikan yang terbaik pada saya. Jadi kalau urusan dunia, itu saya nggak akan minta dengan merengek-rengek, karena saya tahu qalil yakfik wa la kathir yudhik. Apapun aja urusan dunia itu yang Allah tetapkan, insya Allah yang terbaik buat kita. Serius sekalian saya muliakan, akhirnya nih Nabi direngekin doain juga. Nabi tuh nggak bisa digituin. Allah nggak usah kamu gituin. Nanti dikasih kamu tapi gak enak. Buat adik-adik jomblo, halo. Ya Allah, pokoknya tahun ini kawin ya Allah. Malu saya ya Allah, tiap rumah orang tanyain mau kapan kawin. Dah dek, kalau dia nanyain kapan kawin, emang mau bayarin gedung gitu ya? Masya Allah, emang tuh penyakit mak-mak juga tuh, kalau nanyain kayak gitu anak-anaknya. Padahal ibu ya urusan jodoh memati itu sama loh, sama-sama ada di tangan Allah. Ibu enak gak kalau saya nanya sama anak muda gitu, dek kapan kawin? Ini jawab gitu, ibu kapan mati? Enak sama, jodoh sama kematian adanya di tangan Allah. Siapa tahu, betul enggak? Saya kasih senjata ya dari jodoh. Ya Allah. Teman-teman serius sekalian, saya muliakan, maksudnya tuh jawabannya sama-sama nggak tahu kan gitu. Oke ya, kalau udah tahu jawabannya sama-sama nggak tahu, ya ngapain ditanyain gitu loh. Baik, teman-teman serius sekalian, akhirnya direngekin Nabi Muhammad doa juga. Kata Nabi Muhammad, Allahumma barik dalam Ka'bah. Tapi muka Nabi itu udah nggak enak. Kalau saya si bangsa nggak enakin muka Nabi gitu, jadi saya mau tuh. Teman-teman sih sekalian, Sa'labah tuh punya kambing atu. Kambingnya gede, kambingnya mendadak cepat besar, sampai dari satu kambing bisa dibeliin 2 kambing laki gini. Makan mulu, ambil mulu. Awalnya banyak anaknya. Jadi dalam waktu nggak lama, Sa'labah punya banyak kambing. Jadi sekalian, Sa'labah banyaknya kambing bikin Sa'labah yang asalnya jauh sebelum adzan udah ada di masjid, sampai dapat hamamatul masjid, julukannya burung merpatinya masjid, itu sampai
akhirnya Kak Labah lari-lari di saat komat. Lari-lari saat lama-kelamaan kambingnya Kak Labah tambah banyak, Bu. Lalu orang-orang bilang, Kak Labah jangan ngangon di sini apa? Ini kambingnya ini banyak banget nih. Akhirnya Kak Labah pun ngangon kambing itu di luar Madinah, gitu kan? Jadi diajak jalan tuh kambingnya tiap pagi sampai sore gitu bawa balik lagi gitu ya. Ibu-ibu teman-teman sini sekalian saya muliakan, bikin Kak Labah sholat duhur ma asar kagak bisa di masjid. Dia sholat, bukan gak sholat, dia sholat barengan kambing-kambingnya. Maghrib, isya, sama subuh baru itu sholatnya di ini ya, sholatnya di masjid. Itu pun juga kayak gitu, lari-larian. Lama-lama teman-teman saya sekalian, kambingnya tambah banyak. Akhirnya Kak Labah kayak kerepotan kalau mesti tiap pagi sama sore mau balik kambingnya. Jadi dia pindah rumah di Lembang. Barengan tuh tinggal kambing-kambingnya. Semua sholatnya dikerjakan di sana di rumahnya karena jaraknya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga sekalian hanya datang ke Madinah untuk sholat Jumat. Ini sholat yang lain, ini sholat yang barengan sama kambing-kambing. Walaupun kambing. Ini ya kalau dipikir-pikir otak orang mana gitu yang lebih milih melihat kambing daripada memandang wajah Nabi Muhammad. Aneh nih kan? Aneh bener nih teman-teman sekalian. Ini memang luar biasa. Makanya minta sama Allah ketetapan hati, minta sama Allah qanaah, minta sama Allah cinta pada Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita terhadap apapun dan siapapun di atas muka bumi. Allahumma rzuqni hubba wa hubba man yuhibba wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubba. Ya Allah, dekatkan kami. Allahumma rzuqni, cintai kami, cintakan kami kepadamu ya Allah. Cintakan kami kepada siapapun yang mencintaimu ya Allah. Dan cintakan kami kepada amalan apapun yang mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Itu mesti doa sama Allah SWT kayak begitu. Ini tak kabar. Cinta sama kambing-kambingnya kayak begitu. Nabi biarin aja sih. Sampai kemudian teman-teman sekalian, Ustaz kayak begitu kenapa ya Nabi Muhammad biarin? Kok jadi pelajaran buat kamu tuh, buat umat sepanjang zaman. Ya ada tak labah, kamu jangan jadi tak labah yang berikutnya. Itu maksudnya, gitu ya. Sehingga sekalian sampai datangnya kewajiban untuk bayar zakat. Nabi kasih perintah, semua sahabat nih beredar untuk ngambilin zakat-zakatnya para sahabat yang punya harta, gitu kan, diumumin terus dihitungin gitu. Jadi semuanya pada pergi nih sahabat-sahabat di bagian ambil zakat, ya. Terus bilangin gitu, oh ada apa nih? Ini nih Nabi minta kita bayar zakat. Oh gimana tuh? Jadi siapa yang punya kambing 40 ekor ngeluarin 1 ekor. Oh ya, kalau punyanya 121 ngeluarin 2 ekor. Selebihnya kalau punyanya lebih dari 200, setiap 100 ngeluarin 1 ekor. Oh, dikit ya. Boleh nggak ngasih lebihan? Lain lagi dah kalau mau ngasih lebihan. Sekarang mah kasih sesuai aja sama hitungan. Oh baik. Ayo dah, pilihin dah yang paling cakep dah kambing-kambingnya nih. Yang hidungnya paling mancung, matanya paling berok, bibirnya paling merah, udah pakai uangnya. Dilihatin gitu kan, pokoknya kambing yang paling gemuk, yang paling bagus tuh yang dikeluarin. Dia bilang kalau Nabi Muhammad mau semua kambing saya juga boleh loh. Silakan yang salam buat Nabi Muhammad. Bilangin yang diambil sama Nabi lebih kita senengin daripada yang disisain. Artinya semakin banyak yang diambil kita semakin senang. Semua sahabat tuh kayak gitu semua teman-teman. Waktu bilang suruh ngeluarin dari harta, dari perhiasan, oh silakan. Berapa nih hitungannya? Oh dikit
boleh nggak kita kasih dia? Udah nggak apa-apa, yang sekarang mah ikutan aturan aja. Oh baik kalau gitu. Semuanya ngeluarin, nggak pakai hitung-hitungan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka selalu mengatakan yang diambil Nabi lebih kami sukai daripada yang disisakan. Semakin banyak yang diambil, semakin senang kami ini. Semuanya kayak begitu. Illa ta'alabah, kecuali si orang antum. Bela sahabat capek-capek datang ke sono ya. Kan rumahnya rada jauhan tuh. Ibarat kata nih Madinahnya nih Masjid Nabawi di Al-Mawi. Ibaratnya tak lama di Citayam. Jalan jauh nih kan si orang nih. Ya nggak Citayam amat lah ya, gitu lah ya. Mana kayak gitu yang apa deh gitu. Teman-teman sih sekalian di rumahnya jauh gitu, perjalanan berkilo-kilo gitu. Akhirnya terus mana? SCBD. Semuanya tanya sama Nabi, gimana udah diambil? Udah langsung, udah dapat langsung. Ini dari sini sih. Nabi nanya juga, gimana yang tadi ngambil dari Talabah? Belum. Gimana yang ngambil dari Talabah? Abang ngasih Rasul. Kenapa kata Nabi? Dia bilang, kok kayak pajak ya? Saya kan orang Islam, kenapa saya mesti bayar pajak? Zaman itu kekhalifahan Islam tuh Bu, yang bayar pajak tuh orang non-muslim tinggal di negerinya orang Islam. Itu aja bayar pajak, ya Bu ya? Nah kalau Indonesia ini kan nggak pakai khilafah Islamiyah kan, ya, jadi kita ikut aturan lah. Baik, saya lagi teman-teman saya sekalian. Jadi dia bilang, kok kayak pajak? Orang saya orang Islam kok tinggal di negerinya orang Islam, kok aneh-aneh aja sih? Nggak ngeluarin, alasannya kayak begitu. Dia ngomong, Nabi kecewa. Nabi bilang kayak begini, lakat Sa'labah man. Sa'labah udah dihancurkan hartanya. Sa'labah udah hancur nih gara-gara. Teman-teman saya sekalian, dia nih begitu dengar kayak begitu, dengar Nabi Muhammad bilang lakat Sa'labah, dia kayak yang, aduh kesian juga ya Sa'labah. Ada di antara sahabat yang merasa kesian yang Sa'labah. Kayak pernah teman, pernah tetangga lah kayak gitu. Dia nyamperin Sa'labah, Sa'labah, lu hati-hati lo. Kenapa emang? Nabi kemarin kamu bayar itu, bayar zakat. Iya bang, kayak pajak gitu bang. Dia bilang, hati-hati lo. Nabi Muhammad bilang, halaka Sa'labah malu. Sa'labah dihancurin harta. Harta lo hancur lo. Waduh, kalau gitu saya bayar dah. Dia pilihin yang paling kecil, yang paling kurus-kurus, yang sekiranya kalau dijual pas Idul Adha tuh dapat diskon 50%. Pokoknya yang paling cacat dah, yang paling jelek dah, kasihin Nabi Muhammad. Paling kurus-kurus, paling kecil gitu, kasihin ke Nabi, kirimin. Tuh orang, ya Allah, sambil ngeliat nih sahabat yang bawa ini kayak malu nih. Tapi habis gimana lagi? Sa'labah tuh punya ratusan kambing, jadi kan juga yang dibawa memang banyak ya, beberapa ekor kambing gitu, kayak 8, 9 kayak gitu. Bawa nih, tapi kecil-kecil, kurus-kurus, jelek-jelek semuanya dah. Akhirnya Nabi Muhammad nih, apaan nih? Dari Sa'labah Rasul, balikin katanya. Balikin kata Nabi Muhammad. Itu para ulama bilang Nabi minta balikin bukan karena apa, tapi karena ucapan Sa'labah, kok kayak pajak ya? Kok Nabi jika ada perasaan, dikirain Nabi yang mau apa, Nabi perlu apa? Gak ada perlunya Nabi yang kayak gitu. Nabi tuh teman-teman kalau mau kaya ditawarin gunung Uhud emas tanpa hisab. Gunung Uhud, pernah ada yang lihat gunung Uhud? Yang haji umrah mesti lihat dah gunung Uhud. Ya, gedenya luar biasa teman-teman. Itu ditawarin sama malaikat Jibril, wahai Rasulullah, menawarimu
Kalau kamu mau nih gunung Uhud bisa kami jadikan emas. Rupanya ditolak Nabi, akhirnya pindah ke Papua. Bagapura, namanya Freeport. Masya Allah. Teman-teman ibu sekalian, jadi ini Nabi nolak. Apa alasan Nabi Muhammad nolak? Berabdan Nabiya, wahai Jibril, saya nggak mau dikasih beginian. Saya lebih suka untuk menjadi seorang Nabi yang hanya budak belaka. Aju yauman wa ashba' yauman. Biar saya Jibril sehari kenyang, sehari lapar. In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Kalau saya lagi kenyang, saya bersyukur sama Allah. Kalau saya lagi lapar, saya berzikir kepada Allah. Emang Bu, kalau lagi kenyang tuh syukurnya lebih gampang, ya kan ya? Kalau lagi lapar itu zikirnya lebih gampang. Coba deh Bu rasain. Kalau lagi puasa baca Quran enak gitu. Betul nggak? 2 juz, 3 juz enak, lancar. Suruh baca ini, suruh ngamalin ini, ngamalin itu gitu. Lapar, banyak yang ibu-ibu bisa dapetin. Tapi kalau lagi kenyang suruh baca Al-Quran, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduha, waduh kita aja. Enggak, lagi kenyang suruh baca Quran gak enak, pas enak. Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Indah akhlak. Itu sekalian ditolak Nabi Muhammad. Segitu. Ini ya tak laba emang paling-paling deh. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kita yang jadi tak laba. Cekal. Tahu cekal enggak? Bahasa Jawanya. Bandel. Apa sih namanya? Ngeyel. Ini ngeyel nih tak laba. Ya Allah Bu, kalau nggak bandel-bandel amat nih ya, harta ditolak Nabi. Oh, saya sih glosor. Saya sih glosor gitu. Jangan gitu berglosor. Asli ya. Saya sih ditolak Nabi, ibu ditolak itu Nabi Muhammad. Ngapain Bu? Glosor. Guling-guling gitu. Teman-teman sini sekalian, kenapa ditolak Nabi? Lumayan nih 8 kali 2 juta laku kali ini ya. Gitu. Duit aja otaknya. Hati-hati siapapun di antaramu yang otaknya kalau dibuka isinya cuma duit. Hati-hati teman-teman, hatimu yang kalau dibuka isinya cuma hitung-hitungan duit. Itu hati bukan kalkulator. Orang kok ya bisa cinta sama suami tergantung transferan. Apa? Kamu punya hati itu apa? Itu hati loh Bu, bukan rekening gitu kan? Kok bisa-bisanya ngukur kemuliaan orang pakai harta, ngukur cinta orang pakai duit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mau Bu, jangan mau. Ustazah, habis gimana dong ya Ustazah? Nih kadang mikirnya gimana gitu cara mikirnya Ustazah biar langsung ketemu gitu. Soalnya kan kadang-kadang kan urusan banyak, ini banyak, apa segala macam. Emang ya udah itu Ustazah, jadinya tuh berantem sama suami urusan duit. Terus gimana tuh Ustazah, cara mikirnya gimana? Gini nih, bayangin kalau kamu mati, yang enggak kamu bawa mati, enggak usah kamu bela mati ya. Dan gitu aja mikirnya. Jangan mau masukin di hati sesuatu yang enggak akan kamu bawa mati. Gampang kan? Gampang? Dan pikirnya gitu aja. Jangan pernah masukin ke hati apapun yang enggak kamu bawa mati.
berusahalah untuk itu. Apapun yang kiranya bakalan kamu bawa mati, masukin dalam hati. Yang gak bakalan kamu bawa mati, sendal, tas, baju, handphone, ya kan ya, pulsa, rumah, mobil, segala nih yang gak bakalan kamu bawa mati, kan gak usah kamu belain mati-mati, gak usah kamu masukkan ke dalam hati. Teman-teman, tak lama ditolak sama Nabi Muhammad, malah gitu. Ya udah bagus kan. Selebihnya tiap tahun, tak lama tuh tiap tahun, itu selalu ngirimin harta. Ya tapi ya kayak gitu. Ngiriminnya yang jelek-jelek aja gitu. Dan jangan kamu kira, oh berarti habis itu tak lama jadi miskin. Enggak. Tetap aja jadi kaya. Kenapa ya Ustazah jadi kaya? Karena memang harta sebegitu tidak berharga di hadapan Allah. Orang tuh, teman-teman, kamu jangan pernah nyangka bahwa saya dikasih harta banyak melimpah ruah, walaupun saya nggak bikin begini, dan saya terus aja dikasih harta. Berarti Allah muliain saya. Ya kamu salah mikirnya. Kamu salah mikirnya. Allah tuh nggak nganggap harta tuh berharga. Makanya orang paling kafir aja dikasih harta banyak kan daripada kamu. Betul apa enggak? Tuh yang nggak pernah sujud sama Allah bareng 2 rakaat, yang nggak pernah sebut nama Allah dalam hidupnya, sama Allah dikasih mobil lebih bagus, sama Allah dikasih rumah lebih mewah, sama Allah dikasih harta lebih banyak daripada kamu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harta tidak berharga di mata Allah SWT. Tapi yang dikasih cinta kepada Nabi Muhammad, Bu, orang yang gak beriman sama Allah, yang gak pernah sujud sama Allah, gak bakalan sama Allah dikasih cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Berharga. Berharga sama Allah. Tuh, yang enggak semua orang dikasih bisa duduk dengerin majelis. Enggak semua orang, teman-teman. Nah, kalau kamu dikasih, ini pertanda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, Allah akan berikan padanya pemahaman dalam urusan agama. Cara mikirnya benar terhadap segala sesuatu. Kenapa? Sampai wafatnya Nabi Muhammad. Habis wafatnya Nabi Muhammad, dia masih terus kirimin harta sama Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar setiap kali dikirimin harta, tiap tahun kan bayar zakat, haul kan setahun sekali. Itu sama Sayyidina Abu Bakar ditolak. Sayyidina Abu Bakar ngomongnya gini, al-mal raddahu nabi hal qabilahu ibn Abi Quhafah. Harta yang udah ditolak sama manusia agung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa nih anaknya Abu Quhafah berani-berani nerimanya? Saya cuma anaknya Pak Quhafah. Saya cuma orang gak ada harganya berani-berani mau nerima harta yang udah ditolak oleh Nabi Muhammad. Gitu. Teman-teman sekalian, ditolak sama Sayyidina Abu Bakar 2 tahun masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian digantikan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kekhalifahan berpindah pada Sayyidina Umar bin Khattab. Teman-teman sekalian, tiap tahun Kalabah ngirimin harta kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai zakat. Sayyidina Umar bin Khattab nolak tiap tahun dengan ucapan al-mal raddahu nabi wa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hal qabilahu ibn al-Khattab. Harta yang udah ditolak baginda Nabi Muhammad SAW, ditolak anak tuan kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nih anaknya Pak Khattab berani-berani nerima? Saya siapa? Kok bisa berani-beraninya nerima harta yang udah ditolak sama Nabi, udah ditolak sama Sayyidina Abu Bakar, ditolak sama Sayyidina Umar. Tahun 2 tahun sampai wafatnya Sayyidina Umar, sampai di masa hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan, di masa khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'labah meninggal dunia. Banyak para ulama mengatakan dalam keadaan munafik. Na'udzubillah.
punya hidup cuma sekali. Jangan coba-coba, teman-teman. Jangan coba-coba. Udah, urusan harta itu, kalau menurut saya kayak mirip ukuran kaki sih ya. Ya kan? Mirip tuh sama ukuran sendal. Gitu ya. Kaki kita ini kan udah masing-masing ada ukurannya nih dikasih. Udah aja Bu, jangan ngiri sama orang yang kakinya gede. Enaknya kakinya gede. Kalau pakai sepatu enak loh, gede sepatunya. Nggak usah. Jangan juga kayak kesianan ngelihat orang yang kakinya kecil. Ih kesian, kakinya kecil. Kesian banget ya, tuh kakinya kecil. Ya udah, semua orang itu masing-masing ada ukurannya. Kamu hanya perlu memakai sepatu sendal dengan ukuran yang pas. Demikian pula dengan harta. Semua masing-masing dikasih nih jatah rezeki sama Allah SWT. Jatah harta sama Allah SWT dikasih. Gak masalah teman-teman, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Dia hanya perlu menyesuaikan pengeluarannya. Kalau kamu kakinya gede, pakai sendalnya yang gede. Kalau kamu pendapatanmu banyak, uangmu banyak, ya keluarin yang gede. Kasih sedekah, kasih ini, beli apa? Jangan juga nih orang punya duitnya banyak, baju rombak-rombek, sampai robek-robek dipakai aja. Suaminya bilang, bukannya kemarin sudah transfer, enak dong ISIS. Enak adem yang make, gerah yang lihat. Suamiku gerah lihatnya, Allah. Tapi kirain saya gak jajani di bini saya. Gitu, jangan juga. Ya sesuaikan gitu, gak harus yang gimana-gimana. Tapi maksudnya tuh yang sesuai dengan ininya gitu, sesuai dengan apa ya? Iya, sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Teman-teman sih sekalian, nah kalau kamu dikasihnya di kita, ya jangan maksa beli-beli apa nyicil. Ya ampun, beli panci aja nyicil. Ada tuh kerjaan orang-orang sono. Iya. Beli panci nyicil, beli ini, beli itu gitu ya. Tiap ada orang jualan dibeli segala-gala. Tapi kalau waktunya bayar kelimpungan, sampai gak hadir majelis, takut ketemu. Ya Allah, ya Allah. Itu namanya orang kakinya kecil maksain pakai sepatu kegedean. Akhirnya merosot mulu, dapat mulu, gak enak. Udah pasin aja, yang pas kan enak tuh. Gitu ya. Tuh, jangan sampai jadi kayak contoh kedua nih, cerita kedua nih. Saya bilang kan tadi punya cerita kedua. Ya, cerita yang kedua tentang bulu jadi. Ya Allah. Saya belum cerita, belum menangis sudah. Ada seorang sahabat, teman-teman, tinggalnya tuh ibaratnya Mekah itu condet. Pokoknya condet yang bagus-bagus semua aja. Takut dimusuhin orang condet saya. Ibarat Mekahnya nih condet nih ya, ibaratnya nih. Jadi dia ini tinggal di Cibubur lah, anggap gitu, kayak gitu. Kampungnya dia nih satu orang nih adanya di Cibubur. Jadi dia tuh beriman satu waktu di masa-masa akhir Nabi Muhammad mau berangkat hijrah. Jadi tahun-tahun hampir ke-13 gitu ya, kayak tahun 12 gitu misalnya. Nabi kan hijrah 13 tahun, habis Nabi Muhammad tinggal di Mekah kan. Nah itu tuh dia beriman. Jadi akhirnya dia tuh setiap Jumat datang ke sini, datang ke Mekah, Bang Jordan bilang Mekah. Datang ke Mekah tuh dari kampungnya dia tuh gitu, lumayan jauh gitu. Anggap Bogor deh, Bogor, jangan Cibubur amat, Bogor gitu ya. Dia datang tuh dari Bogor tuh setiap Jumat gitu. Dia ketemu Nabi gitu kan. Dia senang tuh lihat Nabi. Kita berapa hari lagi dia datang lagi gitu ketemu Nabi. Kaya raya laki-laki ini di kampungnya, punya toko
toko, punya rumah besar, punya tanah yang ditanemin kurma, jadi punya kebun kurma, punya kuda, banyak kudanya, punya beberapa harta yang lain, kaya raya dia di kampung. Teman-teman sekalian, satu waktu dia udah lagi seneng tuh kan, sering datang, berapa hari lagi datang. Satu waktu dia datang ke Mekah, dia udah ngerasa kayak gak enak nih, suasana di Mekah ini kok kayak gak enak. Dia tanya-tanya tuh, gimana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Muhammad udah pergi, kata yang dinanya nih. Ternyata dia orang kafir terus. Muhammad udah pergi, kamu kemana aja? Muhammad udah pergi, udah sangat baik, udah nggak bisa lagi yang kamu temui. Jadi Nabi Muhammad rupanya sudah hijrah ke Madinah. Sedih hatinya, patah rasanya. Dia tanya-tanya sama orang Islam di situ yang masih sisa, teman-temannya dia, papanya dia gitu ya. Iya, Nabi Muhammad udah berangkat kemarin. Udah sempet nih orang kafir prosedur ini apa, tapi nggak mendapatkan. Sedih. Pulang ke rumahnya. Tiap hari sedih. Dia punya semuanya tuh teman-teman, harta semuanya tuh dia punya, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaannya ada pada seseorang yang sekarang rasanya udah jadi semakin jauh gitu. Jadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya ampun, gini amat ya. Biasanya kalau kerja dapat duit, beliin hadiah, terberangkat ke Mekah, ngasih ke Nabi, semangat gitu rasanya, gitu ya. Sekarang nggak ada Nabi Muhammad tuh, rasanya kayak duit jadi nggak ada enak-enaknya rasanya. Teman-teman, tuh orang kalau udah punya cinta sama Nabi, ngelihat duit tuh yang kebayang gimana caranya biar duit ini buat Nabi Muhammad. Gimana buat Nabi Muhammad? Kalau zaman sekarang gimana buat Nabi Muhammad? Buat dakwahnya Nabi Muhammad. Ada anak-anak susah-susah yang nggak bisa sekolah, dipondokin dia yang biayai. Ada pondok-pondok pesantren yang susah-susah, bantu. Ada ulama-ulama yang mau bikin kajian-kajian, gitu kan ya, dibantu. Kan duitnya buat Nabi Muhammad, buat dakwahnya Nabi, biar orang tambah banyak deket sama syariat agamanya Nabi. Yang kebayangnya begitu. Saya belum bayang itu ada rumah bagus, ya ampun, ini kalau bikin majelis cakep deh. Tuh gitu deh. Udah lihat tempat gitu kan gede, keren banget nih buat maulid ya. Asik nih buat maulid, orang nggak desek-desekan sih ya, gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang kebayang tuh buat Nabi Muhammad. Jadi dia ngerasa, ya ampun, ini punya duit tapi nggak bisa pakai buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah jauh, ya Allah, nggak ada enak-enaknya di duit. Ingatnya begitu. Tambah hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Lama-lama dia mikir, di neraka nih. Surganya ada, cuman masalahnya jauh. Ya udah dah, bismillah. Mulai siap-siap. Yang bisa dijual. Gitu kan? Yang bisa dijual. Kumpulin tuh duit. Tapi kan kalau misalnya dijual tanah kan gak cepet. Mau jual rumah kan gak cepet. Mau jual ini itu apa segala macam gak cepet juga. Dan takutnya menimbulkan kecurigaan orang di kampungnya, orang-orang yang gak Islam. Waduh, ini serem nih, gimana? Udah, habis itu udah sehari 2 hari siap, dia mau hijrah, berangkat, pergi pada Nabi Muhammad. Sampai di waktu yang udah ditentukan, itu kudanya udah dibersihin gitu kan. Tahu unta ya, udah dia cakepin gitu kan. Udah
dia taruhin lah barang-barang di situ. Kenapa orang Arab kenapa kalau pergi-pergi suka naik unta misalnya? Karena unta itu kuat untuk menempuh perjalanan jauh tanpa lama minum. Jadi kan belum tentu ketemu tempat buat minum. Jadi unta tuh kuat tuh sehari semalam, saya nggak tahu ya pokoknya dia beberapa hari baru minum tuh kuat unta itu. Kamu bukan unta ya? Serius sekalian, jadi kan enak tuh kalau bepergian naik unta, dia udah cukup bawa airnya buat diri sendiri aja gitu. Akhirnya dia pun udah siap-siapin semuanya, barang-barangnya, dia sengajain malam-malam udah gelap semuanya, dia baru naik ke atas untanya di jalan-jalan. Emang tuh kalau jalannya tuh emang lewatin Jordan tuh kayak tadi tuh bilang. Maksudnya mau ke Mekah tuh emang lewatin mau ke Madinah tuh mesti lewatin daerah Mekah. Ketangkep sama orang-orang di kampungnya di arah perbatasan, dan itu orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Weh, kamu ngapain nih? Orang-orang ini mau hijrah nih. Turunin. Nggak boleh. Kamu mau ke Muhammad ya? Nggak bisa. Balik. Udah, nggak usah. Ada sekitar 3-4 orang yang nahanin dia, suruh dia balik gitu. Dia turun. Dia dapat izin. Bro. Ini negosiasi nih. Lo tahu kan siapa gue? Gue tahu. Lo kan tahu nih. Ini saya pergi nih gak ada yang tahu nih. Kamu tahu kan rumah saya segede itu? Iya emang, siapa yang gak kenal belum? Ini saya bawa kuncinya. Saya bawa istilah katanya sama surat tanahnya. Saya gak ngerti lah ya waktu itu kepemilikan tuh dengan apa gitu. Saya bawa nih kuncinya. Udah gini aja, kalian nih saya kasih kuncinya, pulang deh. Tutupin keadaan saya, jadi tuh rumah bagi-bagi lah. Tapi kan kamu selain punya rumah, kamu kan juga punya kebun kurma. Ya udah sekalian deh, kebun kurma deh, kebun kurma. Nah, boleh saya hijrah ya, gitu kan? Mereka berebut. Habis berebut, ini dia nih, orang-orang yang kepalanya kalau dibuka isi cuma angka. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya tuh. Orang-orang yang hatinya kalau dibuka isinya cuma duit, teman-teman. Iman kagak ada, cinta pada Allah gak ada, cinta sama Nabi Muhammad gak ada, rahmat kepada sesama gak ada, ilmu manfaat gak ada, tawadu gak ada, ikhlas gak ada, apa gak ada nih? Allah dan Rasulnya gak ada dalam hatinya tuh. Cinta pada ulama gak ada, cinta kepada Islam gak ada, isinya cuma duit. Ya Allah, sebab jangan sampai ada di antara kita yang kayak begini. Mereka rembukan, habis rembukan bilang kayak gini, gini nih, kalau ente mau beneran mau berangkat hijrah, kita bisa kasih, kita akan diam, nggak akan buka mulut kepada siapapun dari orang-orang di kampung kita. Mana syaratnya? Apaan syaratnya? Yang kamu tadi sebut. Oke, udah saya kasih rumah, tanah, tuh, sama sisa-sisa kendaraan saya ada Mercy, maksudnya ada kuda, ada ini itu semua, kambing saya semua, dah ambil semuanya tuh yang saya tinggalin. Belum, ambil lagi, diturunin semua bekalnya. Serahkan kamu dah, kamu bisa ambil nih, kita balikin semuanya, kamu gak usah hijrah. Atau kamu hijrah, tapi nih kita ambil nih. Yaudah deh, saya berangkat aja dah. Apaan lagi? Lepas tuh sepatunya bagus. Lepasin baju kamu bagus. Lepas tuh, imamah kamu tuh mahal tuh kayaknya. Disuruh lepasin semua, peci lepas, apa lepas.
kain atas doang. Maksudnya baju penutup aurat nih dari lutut ke bawah, gitu kan? Ibarat kayak celana yang biasa dipakai laki-laki di dalam baju tuh, itu teman-teman, ama satu baju gitu. Satu baju, maksudnya kalau misalnya kayak bagian dalam tuh kan, kayak kaosnya gitu, kayak kaos dalamnya, kayak gitu aja tuh yang dibolehin. Dan sekarang jalan, cincin apa semua udah dilepas, udah dilepas semuanya. Dia bilang di sini, itu makanya dipanggilnya Dul Bijadin, pemilik dua baju, dua kain. Teman-teman sih sekarang dia jalan. Kalau udah haus banget, nahanin haus, dia tidur kalau malam gitu kan. Kalau ada kafilah diminta air, diminta makan, terjalan lagi lewatin kampung, diminta makan orang kampung situ, orang kabilah situ. Kalau lihat penggembala diminta susu begitu kan. Berhari-hari di jalan kaki. Itu kaki sampai ledes-ledes, sampai luka-luka, sampai lecet-lecet, berdarah-darah teman-teman. Nabrak batu, lagi musim panas. Rambut sampai udah nggak jelas rambut warnanya. Itu baju dari yang asalnya putih, katanya nih udah nggak jelas lagi warnanya. Ya Allah, dia jalan terus berhari-hari, lebih dari seminggu jalan kaki dari kampungnya ke Madinah. Naik mobil aja 5 jam dari Mekah Madinah tuh. Ini jalan kaki, ya kebayang begitu kan? Naik unta aja berhari-hari, jalan kaki teman-teman. Jalan kakinya juga nggak bisa ngeput, kaki berdarah-darah kayak gitu misalnya. Sampai udah bener-bener asalnya gemuk rapi, maksudnya asalnya proporsional badannya, nyampe ke sana nih udah kurus banget, mukanya udah lecet-lecet, kena panas, udah hitam kering, gosong semuanya. Ya Allah, kayak malu dia. Sampai nyampe di Madinah. Begitu nyampe di Madinah, dia mikir gitu. Dan saya kalau ketemu Nabi ngomong apa ya? Dia tuh ngerasa nggak seberapa sering juga ketemu Nabi untuk Nabi Muhammad hafal sama dia gitu. Kan kita kan juga suka kayak gitu ya. Apalagi kan ketemu Nabi kan banyak. Ini saya aja semua yang ada di sini saya nggak hafal nama-namanya. Walaupun mukanya sih kalau yang sering-sering hadir sih saya hafal. Gitu ya. Tapi kan yang baru kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, belum tentu saya hafal mukanya. Belum tentu saya hafal. Mungkin kalau yang udah ratusan kali hadirnya, iya gitu ya. Apalagi yang di belakang-belakang kan walaupun udah sering juga, belum tentu saya hafal mukanya. Apalagi namanya gitu. Apalagi namanya. Ya orang ini dia ngerasa juga kayak gitu. Ya Allah, saya nih bela-belain, saya tinggalin semuanya buat Nabi Muhammad, yang padahal Nabi Muhammad belum tentu hafal sama saya, belum tentu ingat sama saya. Orang tuh kalau ikhlas kayak gitu, padahal kan seperti yang tadi saya sampaikan, dia juga sering bolak-balik ngasih Nabi gitu. Jadi mau ikhlas kayak gitu, Masya Allah. Saya mau bilang apa ya ke Nabi, ya ampun, padahal kemarin tuh udah juga tuh saya sisihin tuh yang itu tuh membuat Nabi, ya Allah malunya. Sekarang keadaan saya kayak gini, nggak ada yang saya bawa juga buat Nabi, ya Allah. Sedih dia kebayanginnya. Terus saya mau ngomong apa gitu, Rasul ingat nggak mas saya, Rasul saya yang dari Bogor, Rasul saya waktu itu kena ngomong apa ya, bingung, panik, mulai deket nih, mulai seneng tapi panik. Pernah kayak gitu nggak? Apa? Pas naik mobil genap di hari ganjil, ketemu polisi, apa itu tambah deg-degan. Ya Allah. Nih teman-teman saya sekalian, panik, cinta, bikin dia kayak bingung. Ya Allah, apa yang ketemu Nabi gimana
Dia ketemu sumur, mandi dulu nih. Ya apa-apanya biar ada rapian gitu kan ya. Ya, tapi nggak punya baju, nggak punya apa, ya udah sama yang itu. Bingung juga kan kalau saya mau lepas tuh baju. Ya belanja kan dia malu ya kalau ada orang. Begitu kan, mau dia nggak lepas, ya udah tuh akhirnya kayak gitu, kering di badan. Selama ini juga kayak gitu. Jadi tuh baju emang udah nggak ada lagi rupa-rupanya gitu. Udah nggak bisa dilihat lagi, udah nggak jelas warnanya, nggak jelas modelnya. Tahu sih sekalian, dia masuk mandi dia nanya, sepi. Dia nggak tahu kalau itu adalah jam sholat, jadi semua orang yang laki-laki itu masuk dalam masjid. Akhirnya kan kelihatan orang. Dia nanya gitu, mungkin anak kecil atau mungkin bukan orang beriman ya. Dia nanya, di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Di masjid. Karena sekarang jam sholat malam. Disamperin sama dia. Jangan. Dia nggak tahu dari sejak di jalan bis mandi itu ada yang udah ceritain tentang dia. Nabi habis selesai sholat, Nabi Muhammad bilang, ada nih saudara kita, dia kemarinan datang ke Mekah. Ternyata saya udah nggak ada di situ. Akhirnya dia galau, kok gak enak ya hidup jauh dari Nabi Muhammad. Akhirnya dia bawa dia siap-siap, dia bawa Nabi cerita kayak orang nonton film gitu, ceritain Nabi detail. Sampai beberapa bulan habis dia punya persiapan, kata Nabi, dia pun mulai berangkat. Ketangkep sama orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi ceritain dengan detail, teman-teman, bagaimana dia di jalan kemarin, dia udah kehausan, terus akhirnya lewat kafilah. Diceritain detail-detailnya sama Nabi Muhammad. Dia bilang, sampai ini orangnya udah mau nyampe sekarang, dia lagi kebingungan, katanya mau ngomong apa kalau ketemu ke saya. Nabi kemudian berdiri, berbarengan dengan orang tersebut mulai masuk pintu masjid. Nabi berdiri, semua orang kemudian memberikan jalan, kasih jalan gitu, dari arah berdiri Nabi sampai ke pintu masjid. Tuh, sahabat tuh kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad mau lewat, kasih jalan, bukan dikerubutin ya soalnya. Lumayan. Jangan. Bisa ada curhat colongan. Ya Allah, ini saya buru-buru. Bukannya apa gitu, malah dikerubutin. Saya suka heran aja. Kenapa tiap kali saya mau masuk kemana gitu ya, kayak semut, tiap ketemu salaman. Saya pernah tuh dengar ada orang mungkin, alhamdulillah hari ini dapat salaman Ustazah 3 kali. Tiga kali dapat piring. Astagfirullah. Itu ya, padahal semut tuh kalau ketemu bukan salaman loh, dia kaget. Kok mirip? Ketemu lagi mainan, lagi ini mirip juga. Ya Allah, lebih jadi Masya Allah. Dia kan lagi berdiri nih, lagi masih mikirin nih kalau ketemu sama Nabi, saya mau ngomong apa sama Nabi. Ingat gak Rasul sama saya
ahlan wa sahlan bidan bijadi. Ahlan wa sahlan bidan bijadi. Tuh kayak gitu. Hartamu tuh yang kamu punya, teman-teman. Bukannya kamu mau manfaatin Nabi Muhammad buat doain kamu. Bukan kamu manfaatin, yuk sholawatan biar rezeki kita gampang. Itu namanya manfaatin Nabi Muhammad buat dunia. Dibalik, kamu pilih, kamu mau jadi taklaka atau mau jadi Dzulbijaden, teman-teman. Kalau kamu dapetin Dzulbijaden, kamu kayak Dzulbijaden, gak akan pernah kecewa. Nabi Muhammad akan merenggangkan kedua tangannya, memelukmu dalam kasih sayangnya, mendekapmu dalam syafaatnya, merengkuhmu dengan segala cinta kasihnya, menyelamatkanmu dunia akhiratmu. Gak akan ada yang pernah sia-sia ketika kamu jadikan yang kamu punya buat Nabi Muhammad, bukan kamu manfaatin Nabi Muhammad buat dapat dunia. Sebaliknya, duniamu manfaatkanlah buat Nabi Muhammad. Jelas bedanya ya? Dia buat semua dunianya untuk Nabi Muhammad. Sementara yang satu memanfaatkan Nabi buat doain dia buat dapetin dunia. Beda. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad, membuat kita tidak lagi menilai segala sesuatu hanya dari pencapaian materi dan harta. Kita nilai keberhasilan kita pada kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Dan kita nggak tahu sih Nabi Muhammad nerima kita apa enggak, kenal sama kita apa enggak, sampai entar. Kalau kita datang ke mahsyar, kalau kita datang ke kubur, saat itu Nabi Muhammad berkenan mengenal kita, berkenan menyebut nama kita, ya Allah, udah. Itu sih buat saya kenikmatan di atas surga, teman-teman. Kenikmatan di atas surga. Kalau sampai ada seorang di antara kita dipanggil sama Nabi Muhammad, dicari sama Nabi Muhammad, disebut namanya oleh Nabi Muhammad, dah kelar, dah selesai kamu sama urusan akhirat. Kalau kamu menjadi seseorang yang Nabi Muhammad mengenalmu, yang Nabi Muhammad berkenan menerimamu, yang Nabi Muhammad berkenan untuk mengakuimu, teman-teman sekalian, dan itu semuanya bukan dari berapa banyak yang kamu punya, bukan dari saya memiskin gitu, enggak gitu, teman-teman. Dzulbijaden saat masuk kepada Nabi Muhammad miskin papa, di saat tak lapar malah ngasih kambing sama Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi yang ngasih kambing ditolak sama Nabi, yang datang dengan hanya 2 kain musang, nggak ada apa-apa yang dia bawa. Nabi Muhammad kayak lari buat menyambut beliau. Pilih kamu mau jadi yang kayak gimana? Pilih kamu, hartamu yang kamu punya, tenagamu yang kamu punya. Kamu mau manfaatin Nabi Muhammad buat dapetin semua, manfaatin ibadah buat dapetin dunia kamu. Tahajud minta, ya Allah duit, ya Allah buat bisa membeli tanah, ya Allah duit, ya Allah biar saya bisa, ya Allah pengen punya ini, pengen punya itu. Kamu mau begitu kayak Salabah, atau kamu mau pakai, saya punya uang, saya mau pakai buat dakwahnya Nabi Muhammad. Saya punya harta, saya mau pakai buat jalan dakwahnya Nabi Muhammad. Silahkan pilih, teman-teman. Jangan dijadikan dunia memenuhi ruang hati kamu. Takut nyesel, takut nyesel.
Gak usah pakai kamu minta. Kalau Allah lihat kamu perlu, dikasih sama Allah. Kamu masih dalam kandungan, Allah gak lupa kok masih kamu rezeki. Masa kamu udah kelihatan segini gede, masa Allah lupa masih kamu rezeki? Gak bakalan, gak bakalan. Tenang aja, tenang aja. Allah udah bilang rizqukum fis sama wa ma tu'adun, kata Allah. Jadi kalian ini udah selesai, saya atur dari alam langit. Udah selesai diatur dari alam langit. Wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan dan selesai diatur dari alam. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada sesuatu melata di atas muka bumi melainkan semuanya udah ada tertulis. Semuanya wajib bagi Allah untuk memberikan rizki padanya. Selagi umur masih ada, selagi hayat masih dikandung badan, rezekimu akan sampai kepadamu. Seperti yang sering saya sampaikan, kamu bisa jadi nggak tahu alamat rezekimu. Tenang, rezeki kamu tahu alamatmu. Dia akan sampai kepadamu, mau atau tidak mau. Yang bakalan jadi rezekimu akan sampai kepadamu, mau atau tidak mau. Pasti sampai kepadamu, teman-teman. Yang menjadi rezekimu. Yang nyampainya kepada orang lain, ya berarti bukan rezeki kamu, rezekinya dia. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, yang tenang. Jangan pakai marah-marahin suami, yang tenang. Jangan pakai ngarep-ngarep ke orang lain, yang tenang. Kalau jadi rezekimu akan sampai padamu. Jelas? Insya Allah. Sebab katanya Imamul Haddad, minal muhlikatil azimah, penyakit berbahaya yang bisa menghancurkan nilai seseorang di hadapan Allah, menghancurkan keselamatannya, menghancurkan pahalanya, bikin rusak semua-muanya. Cinta terhadap dunia, ambisi terhadap dunia, tamak terhadap dunia, hubbul jah wal mal, cinta terhadap kekuasaan, jabatan, popularitas, wal mal, cinta terhadap harta, wa kathratil hirs alaihima, dan tamak untuk mendapatkan keduanya. Ya Allah, itu udah lihat banget dah. Ya Allah, ini hari-hari ini teman-teman. Kita buka TV, berita itu semua. Kekuasaan punya, duit punya. Allah kalau mau balikin keadaan orang, hitungan jam, teman-teman. Hitungan jam. Jadi tersangka pakai baju tahanan, hitungan jam. Bukan begitu? Gak ada lagi. Kepala polisi, kepalanya polisi ditangkap sama siapa? Sama polisi. Gimana tuh coba? Dunia mah gitu urusannya, teman-teman. Dunia mah gitu. Dah gak usah sama dunia tuh kayak gitu. Dah mendingan dah kamu cuci baju, kamu jemur baju, iya kan? Apa hubungannya Ustazah? Mendingan daripada cuci duit. daripada dapat duit tapi dari hasil yang gak jelas, iya kan? Ya Allah, yang namanya harta mah buat apa sih menurut kamu? Buat beli baju. Kamu punya baju berapa banyak yang dipakai? Satu. Mau pakai baju double. Nah, oh baju banyak nih, mubazir sekali pakai baju ada? Nggak ada. Lagian ya teman-teman, asli dah. Saya punya baju mahal, saya punya baju murah. Yang mana yang senang dipakai? Yang ada. Gak peduli mah harga. Betul nggak? Sama-sama aja rasanya mah. Iya kan gitu ya? Udah. Dunia mah segitu-gitu aja. Teman-teman segitu-gitu aja rasanya. Segitu-gitu aja. Dan Allah SWT kasih rasa kepada kita yang indah-indah di dalam hati.
Insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ada yang nanya? Gak ada yang nanya ya. Baik, kita baca Al-Fatihah untuk yang sedang sakit, Anissa Ahmad Al-Habsyi. Syukran Ustazah. Iya, baik. Kita baca Al-Fatihah ini untuk yang sedang sakit-sakit. Doakan ayah saya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, diangkat semua sakitnya insyaallah, jauh diangkat semua sakitnya, jadi sehat seperti sedia kala insyaallah. Juga Ibu Supriyati binti Suparto. Juga ada yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu ya, ketua dari Robito Alawiyah. Apa itu Robito Alawiyah? Perkumpulannya para habaib dan para syaraif seluruh Indonesia. Ini ada perkumpulannya teman-teman, namanya Robito Alawiyah. Nah, ini ketua Dewan Syuroknya kemarin itu meninggal dunia, namanya Habib Zain bin Umar bin Smith di Jakarta sini ya. Kita doakan semoga Allah SWT membahagiakan beliau, menjadikan kuburnya Allah yang dijadikan insyaallah, dan kita semua mendapatkan keberkahan baru insyaallah. Fatihah. Anallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yashfi wa yusqimu jannatan wa insyaallah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyat syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Buat yang sakit-sakit tadi yang sudah sebutkan namanya atau yang tidak disebutkan namanya, enggak usah sebutin masing-masing, enggak usah kirim nama kembali. Pokoknya kita ingatkan semua yang sudah sakit dari anak punya rumah, dari keluarga kita semuanya, dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang yang kita sayangi. Semua yang sedang sakit semoga Allah angkat semua penyakit insyaallah. Yang sedang dalam kesulitan semoga Allah SWT angkat kesulitan insyaallah. Yang sedang dalam kesedihan semoga Allah SWT hibur hatinya. Hadirin niyah niyat syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustazah. Jika seorang ibu sedang dalam masa iddah lalu keluar untuk mengaji, ziarah atau jalan-jalan ke tempat makan atau perbelanjaan dan anak-anaknya mengantarkannya ke tempat itu, bagaimana sikap seorang anak yang sudah memberitahu tapi tidak didengarkan oleh sang ibu dan anak-anak yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alika ilal balag. Ma'alika ilal balag. Jika kepada Nabi Muhammad saja Allah mengatakan ma'alika ilal balag, ya, tidak ada kewajiban apapun bagi kamu wahai Muhammad selain menyampaikan. Selain menyampaikan. Selebihnya udah sampaikan aja, ya udah. Gitu. Yang penting kamu udah nyampein, yang penting kamu udah bilangin, dan ikutin ya udah. Doain aja, doain semoga Allah ampunin gitu. Gak apa-apa, udah. Yang penting kamu udah bilangin. Boleh kalau misalnya saya ngambek gitu sama keluarga, saya nggak mau teguran gitu sama mereka, jangan juga. Jangan juga, itu urusan antara ibu kamu sama Allah SWT. Jangan ini jadi ya. Nah, urusan kamu tetap berbakti sama orang tua. Tetap berbakti sama orang tua. Kamu gak usah ikut, sebab kalau ikut kan namanya kamu menyetujui. Nah, kamu gak usah ikut, tapi di rumah ya kamu tetap berakhlak yang baik sama saudara-saudara kamu, sama orang tua kamu. Ya itu pokoknya ingat-ingat gitu aja. Ma'alika ilal balag.
Ya, kamu tidak memiliki kewajiban apa-apa kepada siapapun kecuali sekedar menyampaikan. Makanya saya, kewajiban saya sekedar menyampaikan. Kalau ada yang kamu ngikutin apa yang saya sampaikan, ya terserah dia. Gitu. Saya nggak akan dihisap sama Allah SWT. Tuh, yang itu tuh, tetap aja tuh. Ya udah biarin. Maksudnya nggak akan ditanya juga sama Allah kenapa sih ini begini, kenapa sih itu begitu gitu. Nggak akan jadi pertanyaan dari Allah buat saya gitu, nggak ada. Sebab kewajiban saya hanyalah menyampaikan, dan bahkan kemanfaatan dari apa yang sudah saya sampaikan itu juga semuanya dari Allah SWT. Kalau ada yang baik begitu kan, jadi baik bukan karena saya juga, tapi karena hidayah Allah SWT buat dia. Kalau ada yang tetap nggak baik gitu misalnya, ya juga bukan dosa saya juga, bukan dosa saya juga. Ma'alayya illal balagh. Saya nggak punya kewajiban apa-apa selain menyampaikan. Masih saya ingat Ustazah Najibah. Kalau saya makan dakwahnya di tempat orang-orang Islam ya, jadinya kan enak aja. Saya ingat Ustazah Najibah. Ingat nggak Ustazah Najibah? Yang dari Liverpool, Inggris. Nah, saya pernah buat majelis sama beliau ya di Menara 125. Nah itu Ustazah Najibah tuh cerita sama saya, ada banyak orang-orang yang beliau Islamkan di Liverpool, dan ada beberapa orang-orang yang ketika sudah di Islamkan beberapa waktu kemudian kayak hatinya ini lagi gitu, karena kesulitan ekonomi, karena urusan-urusan uang dan lain sebagainya begitu ya. Sampai ada di antara mereka tuh yang tulis email kepada Ustazah Najibah kayak begini, kalau saya murtad ini tanggung jawab kamu nih. Nangis-nangis Ustazah Najibah cerita sama saya, Ustazah gimana tuh Ustazah? Saya bilang sama dia, ma'alaiki lal balagh, ma'alaiki lal. Kewajiban kita ini cuma nyampein aja. Urusan bagaimana orang tersebut bisa masuk Islam bukan karena jasa kita. Kalau ada orang yang murtad bukan karena dosa kita, bukan karena dosa kita. Saya bilang bukan karena dosa kamu Najibah. Kalau dia keluar dari Islam, memang salah-salah dia aja. Allah lihat ini nggak menghargai nih karunia yang saya kasih dari Islam. Yaudah saya ambil balik, itu urusan dia mau. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kewajiban kita cuma menyampaikan. Kalau ada kebaikan yang bisa kita lakukan, kita mendoakan. Mudah itu aja. Selebihnya bukan urusan kita. Meskipun kita sama-sama di majelis ini, tapi tidak ada siapapun di antara kita yang menanggung dosa orang. Saya tidak menanggung dosamu, kamu tidak menanggung dosaku. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada sesiapapun yang dapat menanggung dosanya orang lain. Ya, dosa anakmu nggak kamu tanggung, dosa kamu nggak ditanggung sama anak. Kayak gitu. Jadi kalau kamu udah dibilangin, mama lagi idah, mama nggak boleh keluar, mama nggak boleh begini, mama nggak boleh jalan-jalan, udah mah di rumah aja mah, baik-baik mah. Terus kamu tetap keluar juga, anak kamu mau ikutan nanggung dosa kamu, ya kamu sendiri yang nanggung dosanya. Kan begitu? Dan masing-masing dari kita mudah-mudahan belajar untuk terus baik, insya Allah. Dan kita kalau terus-terusan baik, mudah-mudahan yang di sekeliling kita juga akan semakin baik. Ya, bersama dengan doa dan harapan-harapan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawakkalna subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacain suratul Fatihah buat guru kita Al-Hubabah Nur Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kalau memang beliau datang ke negeri kita, kita yang mungkin kan datang ke negeri kita, mudah-mudahan dikasih kemudahan Allah SWT untuk sampai negeri kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, insyaallah, dan dapat memberikan kajian dengan leluasa, dengan sehat afiat ya di negeri kita ini dalam keadaan menyenangkan semuanya, insyaallah. Dan acara-acara kita juga mudah-mudahan yang nantinya akan dilaksanakan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, insyaallah. Ala hadirin yahdikum yati salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi saya umumkan ini ya di akhir kajian ini bahwa insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan apa-apa kita sudah merencanakan kalau Allah menjadi datang pada kita insya Allah harinya hari